Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 26 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Dr. Robert Reverze dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Tuhan. Salah satu hal positif yang kita alami dalam masa pandemi ini adalah banyaknya waktu yang tersedia untuk merenungkan kilas balik hidup kita. Semacam refleksi diri, begitulah. Bacaan Injil hari ini bisa menjadi pintu masuk buat kita semua untuk memandang cerminan diri tersebut. Injilnya hari ini adalah dari Matius 23 ayat 27 hingga 32. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil ini adalah salah satu dari 7 celaka dari Matius, pengarang Injil ini. Injil celaka ini sering juga dipandang sebagai kosok bali dari 8 Injil bahagia di dalam Matius bab 5, yang juga dikenal dengan sabda bahagia atau khotbah di atas bukit. Injil yang ini secara khusus membahas bahwa para pengkhotbah, pembawa renungan,
dan pengajar agama, jangan sampai menjadi orang yang memukul dengan firman. Apa maksudnya ini? Memukul orang dengan firman adalah kata-kata dalam khotbah atau renungan yang membuat orang atau jemaat yang mendengarkannya menjadi ketakutan karena merasa diri sebagai pendosa, dan karena itu telah barangkali membangkitkan murka Allah. Para pembawa firman dan pengajar seperti ini terlalu amat sangat mementingkan dua hal, yakni moralitas dan liturgi atau tata cara upacara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sedemikian rupa sehingga seakan-akan menutup pintu surga bagi orang-orang atau murid-murid yang mendengarkan, karena aturan dan tuntutan mereka terasa amat berat dan sulit dilaksanakan oleh jemaat. Saudara, para pengkhotbah atau pembawa firman atau pengajar seperti ini mirip seperti perfeksionis yang larut dalam alam pikirnya sendiri yang maha keliru. Kasihan betul jemaat yang mendapat siraman rohani panas seperti itu. Tidak jarang saya sebagai psikiater mendeteksi adanya semacam gangguan kepribadian pada para pengajar sejenis ini, yakni mereka seperti memiliki kepribadian anankastik. Ciri-ciri kepribadian anankastik ini adalah mereka punya perhatian berlebih tentang keteraturan, selalu ingin segalanya sempurna, selalu menyorot dan meneropong hal-hal yang remeh-temeh dan detail, serta ingin mengendalikan kehidupan orang lain berdasarkan pola pikir yang ada dalam otaknya. Injil ini sebenarnya ingin mengoreksi para pengajar yang gagal paham ini. Mengapa mereka ini gagal paham? Karena mereka telah menganggap bahwa banyak orang lain itu salah dan hanya merekalah yang benar dalam hal menegakkan moralitas dan tata upacara serta aturan-aturan bikinan manusia. Saudara dan saudariku sesama kekasih Tuhan, Allah adalah misteri besar yang tak mungkin dikuak oleh otak-otak kerdil kita semua. Bila kita berpikir bahwa hanya kita yang mengerti akan misteri Allah ini, ada suatu bahaya yang buruk yang bisa terjadi, yakni kita lambat laun merasa diri kita patut dan layak menjadi pembela Allah dan agama. Hal inilah yang ingin Yesus koreksi dalam Injil tadi. Yesus ingin agar kita semua, baik jemaat
maupun para gembala umat agar berubah. Berubah dari apa? Berubah dari keras hati menjadi lembut hati, penuh toleransi. Dari keras kepala menjadi mau mengalah, paling tidak mengalah sementara lah, sambil memberi teladan yang benar. Dari tinggi hati menjadi rendah hati dan bersedia melihat hal-hal indah dalam hati orang-orang yang tidak begitu pandai. Bersedia juga mengakui bahwa dirinya pun penuh kekurangan dan jauh dari sempurna. Mudah-mudahan bila hati kita sudah lembut, tidak agresif menghakimi sesama, cepat mau menyadari bahwa pada saat-saat tertentu kita pun sering keliru seperti orang lain. Maka siapa tahu Roh Kudus baru bisa menempati hati kita. Dia itulah, yakni roh pendamping kita, yang akan memberi kita hati yang lembut, penuh toleransi dan kelegaan. Kemunafikan kita pun akan sirna dan kita tidak lagi suka jaim. Kita menjadi mudah menerima orang lain, lengkap dengan kekurangannya, karena kita tidak lagi terobsesi untuk memamerkan luaran kita sebagai putih bersih. Maka suatu mujizat akan terjadi. Orang lain akan melihat kasih Allah dalam diri kita, kasih Allah yang bekerja dalam diri kita. Orang lain melihat bahwa kita pun berusaha untuk tidak lagi pongah dan sudah secara jujur dan polos tidak lagi mencoba untuk acting sepertinya kita inilah yang paling baik dan saleh takwa. Maka kita mungkin telah membuka jalan agar orang lain bisa merasakan kasih Allah, agar orang lain bisa mencapai pintu surga melalui relasi yang setara dengan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Agustus 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.